siswa sekalian, selamat berjumpa di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari konsep momen gaya dan momen inersia. Lingkup materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini meliputi pengertian momen gaya, pengertian momen inersia, dan penerapan dari kedua konsep tersebut. Mari kita mulai dengan yang pertama, momen gaya. Momen gaya dalam fisika disebut juga torsi, itu disimbol tau yang diambil dari huruf Yunani. Momen gaya adalah penyebab dari benda bergerak melingkar atau bergerak berputar. Momen gaya adalah konsep fisika yang kita banyak jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ketika kita membuka pintu, membuka jendela, membuka tutup botol, membuka sekrup, dan sebagainya. Semua gerakan itu membutuhkan gerak melingkar. Untuk membuat benda bergerak melingkar, maka dibutuhkan momen gaya. Untuk memahami ini, mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki sebuah sekrup seperti pada gambar. Jika kita ingin memutar sekrup tersebut dengan tangan, maka akan terasa sangat sukar bagi kita untuk memutar sekrup tersebut. Oleh karena itu, biasanya kita menggunakan alat bantu untuk memutar sekrup. Misalnya dengan menggunakan kunci pemutar seperti ini. Untuk memahami tentang besarnya momen gaya yang dibutuhkan, bayangkanlah pada kunci ini terdapat 3 buah titik. Titik A, B, dan C. Nah, kalau kalian akan membuka sekrup ini dengan kunci, maka pada titik mana kalian akan memberikan gaya pada kunci sehingga sekrup akan mudah berputar. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat contoh yang kedua. Misalnya di sini terdapat sebuah pintu dengan 3 pegangan pintu, masing-masing di A, B, dan C. Pintu akan berputar dengan engsel yang berada di bagian sebelah sini. Jika kalian ingin membuka pintu tersebut, maka pegangan pintu yang mana yang akan kalian tarik agar pintu dapat terbuka dengan mudah? Jawaban dari kedua contoh ini adalah sama, yakni kita memberikan gaya pada titik C. Ketika kita memberikan gaya pada titik C untuk kunci pembuka sekrup ini, maka kita akan membuka sekrup lebih mudah. Demikian juga pada pintu. Ketika kita menarik pintu pada pegangan pintu yang paling luar, yaitu di C, maka pintu akan lebih mudah terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa ketika benda lebih mudah untuk bergerak melingkar, maka momen gaya yang bekerja pada benda itu lebih besar. Atau semakin besar momen gaya yang bekerja pada benda, semakin mudah bagi benda itu untuk bergerak melingkar atau untuk bergerak berputar. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa semakin jauh posisi gaya dari pusat putaran, maka semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara menghitung momen gaya? Mari kita lihat kembali contoh kunci dan sekrup tadi. Kita mengetahui bahwa pusat putaran sekrup ada di pusat sekrup. Dan kita memberikan gaya di ujung kunci. Sehingga jarak dari gaya ke pusat putaran ini yang disebut dengan lengan gaya. Besarnya momen gaya yang bekerja pada kunci adalah F dikali D. Persamaan ini digunakan jika gaya dan lengan gaya saling tegak lurus. Lalu bagaimana jika gaya dan lengannya tidak saling tegak lurus? Misalkan contoh yang ini. Gaya F membentuk sudut terhadap garis vertikal, yaitu sudut theta. Untuk menghitung momen gaya yang bekerja pada kunci, ketika gaya tidak tegak lurus terhadap lengan gaya, maka kita menggunakan persamaan tau sama dengan F dikali D dikali cos theta. Mengapa kita menggunakan cos theta? Perhatikan kembali bahwa jika sebuah gaya F seperti yang tampak pada gambar di sudut sebelah sini, maka gaya ini dapat kita proyeksikan terhadap garis vertikal dan terhadap sumbu horizontal. Proyeksi gaya terhadap sumbu vertikalnya seperti ini dan besarnya adalah F cos theta. Ini disebabkan karena
gaya proyeksi berada di samping sudut theta, sehingga besar gaya proyeksi adalah F cos theta. Dan besar gaya proyeksi pada sumbu mendatarnya adalah F sin theta. Nah, untuk menghitung besarnya momen gaya, kita menggunakan gaya yang tegak lurus dengan lengannya. Sehingga pada gambar ini kita menggunakan F cos theta dikali D. Karena F cos theta lah yang tegak lurus dengan lengan. F cos theta berada di sini. Contoh yang lain adalah misalnya seperti ini. Terbentuk sudut theta antara gaya dengan garis horizontal. Pada kasus semacam ini, untuk menghitung momen gaya, kita menggunakan tau sama dengan F kali D sin theta. Mengapa sin theta? Karena ketika gaya F membentuk sudut terhadap garis horizontal seperti ini, maka komponen horizontalnya adalah F cos theta dan komponen vertikalnya adalah F sin theta. Sehingga gaya F sin theta lah yang tegak lurus terhadap lengan gaya di sebelah sini. Jadi di sini lengan gaya dan di sini F sin theta. Sehingga momen gaya yang bekerja pada alat pemutar ini besarnya tau sama dengan F kali D sin theta. Satuan momen gaya adalah Newton meter, diambil dari satuan gaya Newton dan satuan lengan gaya yaitu meter, sehingga momen gaya memiliki satuan Newton meter. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau pada sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya. Jika pada sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya, maka kita dapat menghitung total momen gaya yang bekerja pada benda itu, atau juga disebut sebagai resultan momen gaya. Perhatikan kembali contoh ini. Misalnya pada kunci bekerja 3 buah gaya, yaitu F1, F2, dan F3. F2 memiliki sudut terhadap garis vertikal, dan pusat putaran berada pada sekron. Lengan gaya F1 adalah D1, lengan gaya F3 adalah D3, dan lengan gaya F2 adalah D2. Untuk menjumlahkan total momen gaya yang bekerja pada kunci, kita terlebih dahulu memberikan tanda pada momen gaya. Momen gaya yang berputar searah dengan putaran jarum jam diberi tanda negatif, dan momen gaya yang berputar berlawanan arah putaran jarum jam diberi tanda positif. Dengan demikian F1 akan bertanda negatif, F3 akan bertanda negatif, dan F2 akan bertanda positif. Sehingga total momen gaya yang akan memutar kunci adalah minus F1D1 tambah F2D2 cos theta kurang F3D3. Mari kita melihat contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Pada tongkat AB yang masanya dapat diabaikan, panjangnya 6 meter, ujung A terpaku pada tembok dan ujung B bebas bergerak. Pada tongkat AB bekerja 3 buah gaya seperti dalam gambar. Kita akan menghitung total momen gaya yang bekerja pada tongkat AB. Dari soal ini kita dapat melihat bahwa F1 2 Newton dan jarak gaya F1 ke pusat putaran atau lengan gaya F1 adalah 2 meter. Dan F1 akan memberikan efek putaran berlawanan arah jarum jam sehingga bertanda positif. Kemudian F2 besarnya 2 Newton dan jarak F2 ke titik A adalah 4 meter. Yang ini 2 meter dan yang ini juga 2 meter sehingga totalnya 4 meter. Kemudian F2 akan berputar searah jarum jam terhadap titik A sehingga F2 memiliki tanda negatif. Selanjutnya F3 3 Newton dan dengan gayanya 6 meter, kemudian membentuk sudut 37 derajat terhadap garis vertikal. F3 akan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga tandanya positif. Total momen gaya yang bekerja pada tongkat AB adalah F1D1 kurang F2D2 tambah F3D3 cos 37 derajat. Setelah kita memasukkan angka-angka sesuai dengan data, maka kita akan mendapatkan 2 kali 2 minus 2 kali 4 tambah 3 kali 6 kali 0,8 diperoleh
angka seperti ini dan hasil akhirnya adalah 15,2 Newton meter. Selanjutnya contoh yang kedua. Terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah roda. Jari-jari roda adalah 80 cm. Kita akan menentukan total momen gaya yang memutar roda tersebut. Dan kita akan menentukan kemana roda akan berputar. Pertama dari soal kita mendapatkan bahwa F1 1 Newton. Lengan gayanya adalah 0,8 meter atau 80 cm, yaitu jari-jari roda. Dan F1 akan berputar berlawanan arah jarum jam atau bertanda positif. Sementara itu F2 besarnya 2 Newton, lengan gayanya juga 0,8 meter, dan F2 akan berputar berlawanan arah jarum jam atau bertanda positif. Kemudian F3 besarnya 4 Newton, lengan gayanya juga 0,8 meter, dan F3 akan berputar searah putaran jarum jam sehingga dia bertanda negatif. Sekarang, total momen gaya yang bekerja pada roda tersebut adalah F1 kali D1 tambah F2 kali D2 kurang F3 kali D3. Kita masukkan angka yang ada dari data. Kita menghasilkan 1 kali 0,8 tambah 2 kali 0,8 kurang 4 kali 0,8. 0,8 bisa dikeluarkan. Kita memperoleh 3 kurang 4 adalah min 1. Min 1 kali 0,8 adalah minus 0,8. Sehingga total momen gaya yang bekerja pada roda tersebut adalah min 0,8 Newton meter. Dan dengan demikian kita menyimpulkan bahwa karena tandanya negatif maka roda akan berputar searah jarum jam. Sekarang mari kita masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu momen inersia. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Dan momen inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Untuk memahami tentang momen inersia, mari kita lakukan praktek sederhana berikut. Siswa sekalian, silakan pause videonya dan carilah sebuah tongkat di sekitar Anda. Paling mudah bisa menggunakan gagang sapu yang telah Anda lepaskan terlebih dahulu sapunya. Peganglah tongkat pada ujungnya, seperti pada gambar A. Kemudian gerakkan tongkat ke kiri dan ke kanan seperti ini. Setelah itu, pindahkan pegangan Anda ke tengah. Dan gerakkan tongkat ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ketika kita dapat mengubah gerak berputar tongkat dengan mudah, maka pada saat itu, momen inersia tongkat lebih kecil. Dan ketika kita terasa sukar untuk mengubah gerak putaran tongkat, maka pada saat itu momen inersia tongkat besar. Jadi sekali lagi, momen inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak berputarnya, atau kecenderungan benda untuk melawan perubahan gerak rotasinya. Nah, siswa sekalian, pada keadaan manakah tongkat dapat digerakkan dengan mudah? Jawabannya tentu saja adalah pada keadaan B. Sehingga pada keadaan B, momen inersia tongkat lebih kecil. Dan pada keadaan A, momen inersia tongkat lebih besar. Dengan analisis fisika, kita nanti akan mendapatkan bahwa ketika tongkat berputar pada salah satu ujungnya, maka momen inersianya adalah sepertiga M dikali L pangkat 2. Di mana L adalah panjang tongkat dan M adalah massa tongkat. Dan ketika tongkat berputar pada titik tengahnya, maka momen inersia tongkat adalah 1/12 ml kuadrat. Dari sini terlihat bahwa nilai 1/12 lebih kecil dari nilai 1/3. Itulah makanya ketika tongkat diputar pada titik tengahnya akan terasa lebih mudah. Selanjutnya, momen inersia partikel atau benda titik. Misalkan sebuah benda M bergerak melingkar mengitari pusat putaran di titik P. Jarak M ke titik P adalah R. Maka besar momen inersia dari partikel M atau dari benda M adalah M dikali R pangkat 2, di mana M adalah massa dan R adalah jari-jari putaran. Jika terdapat lebih dari satu massa yang bergerak mengitari satu pusat putaran, misalnya seperti pada gambar, terdapat M1, M2, dan M3 berputar terhadap pusat rotasi di P
dengan masing-masing jari-jari R1, R2, dan R3. Total momen inersia dari sistem partikel ini terhadap titik P adalah M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat, atau ditulis sigma mr kuadrat. Selanjutnya, satu hal lagi yang akan kita kenalkan tentang momen inersia ini, yaitu momen inersia benda dengan distribusi massa seragam, atau momen inersia benda tegar. Untuk momen inersia benda tegar, seperti momen inersia tongkat yang kita putar seperti pada gambar ini yang telah kita coba tadi, maka digunakan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm. Dm adalah tinjauan massa, dan R adalah jarak dari tinjauan massa ke pusat putaran. Persamaan momen inersia untuk benda dengan distribusi massa seragam, yaitu I sama dengan integral R kuadrat dm, digunakan untuk menghitung momen inersia tongkat ketika berputar pada ujungnya dan tongkat ketika berputar di titik tengah tongkat. Persamaan ini juga digunakan untuk menghitung momen inersia benda-benda tegar lainnya, seperti bola, kerucut, dan sebagainya. Sekarang mari kita melihat contoh soal. Sebuah sistem terdiri dari 3 buah partikel yang masing-masing berada di titik sudut sebuah persegi panjang seperti dalam gambar. Massa masing-masing partikel 2 kg. Kita akan menentukan momen inersia partikel jika partikel berputar mengitari sumbu tegak lurus melalui titik A dan sumbu melalui M3. Yang pertama, ketika partikel M1, M2, dan M3 bergerak berputar dengan sumbu yang tegak lurus melalui titik A. Kita ketahui M1 dan M2 serta M3 massanya sama, yaitu 2 kg. Jarak M1 ke pusat putaran di A adalah 4 meter. Jarak M2 ke pusat putaran di A adalah 5 meter, yaitu jarak dari sini ke sini adalah 5 meter. Hal ini diperoleh dari akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 adalah akar 25, dan kita mendapatkan nilai 5. Kemudian R3 adalah jarak M3 ke titik putaran di A besarnya 3 meter. Momen inersia totalnya adalah M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat. Kita peroleh 2 kali 4 kuadrat tambah 2 kali 5 kuadrat tambah 2 kali 3 kuadrat. Kita akan menghasilkan angka 32 tambah 50 tambah 18, dan hasilnya 100 kg meter pangkat 2. Ingat bahwa momen inersia memiliki satuan kilogram meter pangkat 2. Karena dari persamaan mr kuadrat, m satuan kilogram dan r satuannya meter. Ketika m di pangkat 2 menghasilkan m kuadrat, sehingga satuannya kilogram meter pangkat 2. Sekarang bagian ketika sistem berputar dengan pusat putaran berada di M3, maka R1, yaitu jarak M1 ke pusat putaran di M3 adalah 5 meter. Dan R2 adalah jarak M2 ke pusat putaran di M3, yaitu 4 meter. Sementara R3 adalah 0, karena M3 berada di pusat putaran. Sehingga, pada sistem ini, pada keadaan ini, total momen inersia untuk sistem adalah M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat. Dan kita akan memperoleh nilai 2 kali 5 kuadrat tambah 2 kali 4 kuadrat. Hasilnya 82 kg meter pangkat 2. Siswa sekalian, telah sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, torsi atau momen gaya adalah besaran yang menunjukkan ukuran kekuatan yang dapat menggerakkan benda berputar. Torsi atau momen gaya dihitung dengan persamaan F kali D jika gaya dan lengannya saling tegak lurus. Jika gaya dan lengannya tidak saling tegak lurus, maka kita bisa menggunakan tau sama dengan F kali D cos theta untuk gaya yang membentuk sudut theta terhadap garis vertikal seperti pada gambar yang kedua ini. Dan kita juga bisa menggunakan tau sama dengan F dikali D sin theta. Pada bagian ini, yang harus kita ingat adalah momen gaya adalah komponen gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya.
dikalikan dengan lengan gaya. Sehingga komponen gaya yang tegak lurus lengannya bisa saja F cos theta dan bisa juga F sin theta. Hal berikutnya yang kita perlu ingat adalah ketika gaya berputar searah dengan arah putaran jarum jam, maka momen gaya bertanda negatif. Dan untuk gaya yang berputar berlawanan arah putaran jarum jam, maka momen gaya bertanda positif. Momen inersia adalah kecenderungan sebuah benda untuk melawan perubahan gerak rotasinya. Untuk benda titik, misalnya benda dengan massa M dengan pusat putaran di titik P dan jari-jari putaran adalah R, maka momen inersianya adalah mr kuadrat. Dan untuk sistem partikel, kita menggunakan total momen inersia sama dengan sigma mr kuadrat atau M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat tambah dan seterusnya. Kemudian momen inersia untuk benda dengan distribusi massa seragam digunakan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm. Persamaan ini digunakan untuk menghitung momen inersia benda tegar seperti tongkat, balok, bola, silinder, dan sebagainya. Baiklah siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk mendukung channel Interaksi Fisika, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Atas dukungannya diucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.